Halo, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode dalam menghitung pendapatan nasional, yakni metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Oke, kita bahas terlebih dahulu yang pertama, yakni metode produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Jadi, pada perhitungan pendekatan produksi, hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor produksi. Adapun rumusnya yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1. Di sini P1 ialah harga barang ke-1 dikali jenis barang ke-1 ditambah harga barang kedua dikali jenis barang kedua dan seterusnya. Jadi ini tuh tak hingga atau jumlahnya itu disesuaikan oleh jumlah produksi di negara tersebut. Oke, biar nggak bingung, Ibu kasih contoh ya. Di sini ada tabel perhitungan pendapatan produk baju. Misalkan seperti ini ya, kapas di sini harganya 12.000. Maka karena kapas ini adalah produk awal, nilai tambahnya masih kita hitung penuh, yakni 12.000. Nah, kapas yang dihasilkan misalkan nih, dihasilkannya 10, maka ya tinggal mengalihkan P kali Q, yaitu 12.000 dikali 10, totalnya 120.000. Kemudian, kapas kan dipintal menjadi benang. Nah, benang harganya 16.000. Ketika benang itu yang terjual 10, maka tidak harga benang 16.000 kali 10, tapi nilai tambahannya saja, yaitu diperoleh dari selisih 12.000 dan 16.000. Totalnya 4.000. Lah, 4.000 ini dikalikan 10. Ya, tadi kan rumusnya P kali Q, berarti 4.000 dikalikan Q-nya 10, totalnya 40.000. Kemudian kain. Kain itu kan berasal dari benang. Lah, benang diolah menjadi kain. Harga kain di sini 26.000, maka nilai tambahannya harga untuk kain hanya selisih dari 16.000 dan 26.000, yaitu 10.000. Jika di situ jumlah kain itu 10, maka yang dihitung adalah 10.000 dikalikan 10. Maka ketemu 100.000. Selanjutnya, ketika kain sudah dijahit menjadi sebuah baju, harga jualnya menjadi 50.000. Nilai tambahannya yaitu selisih dari 26.000 dan 50.000, yakni 24.000. Ketika sudah diketahui nilai tambahnya, berarti tinggal mengalihkan jumlah baju yang terjual, yaitu 10. Berarti 24.000 dikali 10 sama dengan 240.000. Sehingga hasil keseluruhannya sebesar Rp500.000. Oke, itu tadi merupakan contoh dari perhitungan menggunakan metode produksi. Oke, sekarang kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode pendapatan. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumen. Masih ingat nggak pelajaran kelas 10 tentang circular flow diagram? Nah, di situ kan ada yang namanya faktor produksi. Nah, faktor produksi itu yang memiliki adalah rumah tangga konsumen.
Ketika rumah tangga konsumen menyerahkan faktor produksi, maka dia akan mendapatkan pendapatan atau balas jasa atas faktor produksi yang diserahkan, baik berupa sewa, upah bunga, ataupun laba usaha. Nah, di sini sewa merupakan balas jasa ketika rumah tangga konsumen menyerahkan sumber daya alam. Sedangkan upah diberikan ketika RTK menyerahkan faktor produksi berupa SDM. Kemudian bunga adalah balas jasa ketika RTK menyerahkan faktor produksi berupa modal. Sedangkan laba usaha adalah balas jasa ketika rumah tangga konsumen itu menyerahkan kewirausahaan. Adapun rumus untuk menghitung metode pendapatan ini yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, di mana Y merupakan pendapatan nasional, kemudian R di sini merupakan rent atau sewa, balas jasa dari SDA, kemudian W merupakan wage atau upah atau gaji, sedangkan I merupakan interest atau bunga, dan P merupakan profit ataupun laba. Oke, agar lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke soal berikut ini. Perhatikan data berikut. Dari data tersebut, hitunglah besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Oke, mari kita tulis dulu di sini rumusnya pendekatan pendapatan. Diperoleh dari Y sama dengan R plus W plus I plus P. Kita cari nih mana yang R-nya, mana W-nya, mana I-nya, dan mana P-nya. Di sini kita hanya mencari data yang digunakan. Adapun jika ada data yang tidak digunakan, maka di situ sifatnya adalah data pengganggu. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan adanya data pengganggu tersebut. Selanjutnya kita masukkan nih datanya tersebut, di mana R-nya diketahui 280, sehingga 280 ditambah W-nya 250 ditambah I-nya 680 ditambah P-nya 980, sehingga Y-nya ketemu 2190. Oke, next metode perhitungan pendapatan nasional yang ketiga, yaitu metode pengeluaran. Dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi itu terdiri dari yang pertama, yaitu pengeluaran konsumsi atau biasanya itu simbolnya C. Yang kedua adalah pengeluaran untuk investasi. Yang ketiga adalah pengeluaran untuk pemerintah atau government. Kemudian pengeluaran untuk ekspor, simbolnya X, dan impor, simbolnya M. Jika dihubungkan, maka untuk mencari jumlah besarnya pendapatan nasional menggunakan metode pengeluaran diperoleh dari C plus I plus G plus X min M. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Perhatikan data berikut, di mana dari data itu hitunglah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Oke, langsung saja kita tulis nih rumusnya. Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dimana disitu diketahui bahwasanya C sebesar 800 ditambah I senilai 600 ditambah G-nya diketahui 620 ditambah X-nya ekspornya di situ 200 dikurangi 500 dari impor, maka ketemu 1720. Baik, sampai di sini sudah paham kan?
Jadi intinya kalian harus mengidentifikasi data apa sih yang dibutuhkan jika menggunakan metode produksi, metode pendapatan, dan juga metode pengeluaran. Baik, topik selanjutnya yaitu mengenai pendapatan per kapita. Saya yakin ketika kalian menonton suatu acara berita di televisi atau membaca koran, kalian pasti pernah mendengarkan istilah pendapatan per kapita, karena istilah tersebut umumnya digunakan untuk membahas kondisi perekonomian yang dialami oleh suatu negara. Jadi, pendapatan per kapita itu apa sih? Oke, pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata seluruh penduduk pada suatu negara. Atau secara umum, pendapatan per kapita adalah suatu parameter terkait tingkat kesejahteraan dan kemakmuran pada suatu negara, karena nilainya diperoleh dari pendapatan rata-rata masyarakat yang berada pada negara tersebut. Kata kapita ini diambil dari bahasa Latin yang memiliki arti per kepala. Dengan adanya perhitungan ini, maka kita bisa mengetahui tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk pada suatu negara. Oke, selanjutnya ada fungsi perhitungan pendapatan per kapita. Yang pertama, digunakan sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun. Nah, dari tahun 2017 ke tahun 2018 dan selanjutnya itu apakah ada pertumbuhan apa enggak sih? Atau ada kenaikan kesejahteraan nggak sih nih penduduknya? Nah, dihitungnya itu dari pendapatan per kapita. Next, yang kedua yaitu untuk perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Jadi misal nih, pendapatan per kapita Indonesia dibandingkan misalnya dengan negara Singapura. Nah, di-compare nih lebih sejahtera mana antara penduduk Indonesia dan juga Singapura. Kayak gitu ya. Lalu fungsi yang ketiga yaitu digunakan sebagai perbandingan tingkat standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun. Jadi adakah kenaikan standar hidup dari masing-masing negara tersebut di setiap tahunnya? Kemudian yang keempat, pendapatan per kapita itu digunakan sebagai data pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi oleh para pengusaha atau penentu kebijakan. Nah, sekarang apa nih hubungan dari pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan juga pendapatan per kapita? Ternyata pendapatan nasional dan jumlah penduduk ini merupakan dua hal yang saling mempengaruhi pendapatan per kapita. Naik turunnya pendapatan nasional atau jumlah penduduk akan mengakibatkan naik turunnya pula pendapatan per kapita. Sehingga hubungan ketiganya digambarkan sebagai berikut. Coba lihat di kotak ini ya. GDP per kapita dapat dihitung dengan cara GDP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. Ini kalau menggunakan GDP ya, atau Gross Domestic Product. Bisa pula pendapatan per kapita ini tuh menggunakan GNP atau Gross National Product. Lah, kalau menggunakan GNP ini rumusnya diperoleh dengan cara GNP tahun X dibagi jumlah penduduk tahun X. Jadi harus sama. Misalnya ya, mencari pendapatan per kapita tahun 2019, berarti jika menggunakan GNP, maka
GNP tahun 2019 dibagi jumlah penduduk pada tahun 2019. Nah, agar lebih jelasnya saya berikan contoh ya. Perhatikan tabel jumlah penduduk dan GNP beberapa negara berikut ini. Kemudian, urutkanlah pendapatan per kapita negara tersebut dari yang tertinggi. Oke, bagaimana nih mencarinya? Berarti tinggal membagi saja. Membagi jumlah GNP dibagi jumlah penduduk. Oke, saya buat kolom di sampingnya nih. Kolom untuk pendapatan per kapita. Langsung saja kita hitung GNP negara yang pertama berjumlah 280.000 juta dibagi 140. Nah, ini ketemu 2.000 juta. Kemudian selanjutnya 3.000 dibagi 3 hasilnya 1.000. Kemudian ada 6.000 dibagi 12 hasilnya 500. Kemudian 45.000 dibagi 60 hasilnya adalah 750. Dan terakhir 90.000 dibagi 150 hasilnya adalah 600. Nah, ternyata permintaannya itu diminta untuk mengurutkan, dimulai dari yang tertinggi. Oke, saya beri kolom lagi sampingnya, peringkat dari negara yang memiliki pendapatan per kapita yang paling tinggi. Berarti yang pertama yaitu negara Brazil, kemudian di urutan kedua India, kemudian ada Afrika, lalu ada Filipina, dan terakhir adalah Kanada. Oke, itu tadi merupakan materi mengenai pendapatan per kapita. Silakan kalian pahami, kalian telaah, dan apabila belum paham silakan komen di bawah ini. Nanti akan Ibu jawab pertanyaan dari kalian. See you. Semoga sehat-sehat ya, tetap semangat. Jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.